Mengapa Wahabi bikin tauhid rububiyah uluhiyah? Karena tauhid rububiyah uluhiyah ini dulu gak ada. Wahabi ini bikin tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nah, oke teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi, di video kali ini saya akan mereaksi tentang tuduhan terhadap Kiai Idrus Ramli, yaitu tentang tauhid dibagi menjadi 3, itu hanya untuk mengkafirkan kaum muslimin. Benarkah demikian ya teman-teman semuanya? Saya rasa tidak seperti itu ya yang dituduhkan oleh Kiai Idrus Ramli. Bahwasanya tauhid dibagi 3 itu dalam rangka untuk menjelaskan, bukan dalam rangka untuk mengkafirkan kaum muslimin. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan ucapan Kiai Idrus Ramli tentang tauhid dibagi menjadi 3, yaitu untuk mengkafirkan kaum muslimin. Nah, oke, mari kita simak ya. Mengapa Wahabi bikin tauhid rububiyah uluhiyah? Karena tauhid rububiyah uluhiyah ini dulu gak ada. Wahabi ini bikin tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Tujuannya itu. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah ini tauhid kelompok radikal. Mengapa? Karena tauhidnya dibikin untuk mengkafirkan orang lain, sesama umat Islam. Umat Islam yang melakukan tawassul, istighatsah, tabarruk itu menjalankan ajaran Al-Qur'an. Itu hanya bagian dari wasilah. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi Kiai Idrus Ramli mengatakan bahwa tauhid rububiyah uluhiyah itu digunakan untuk mengkafirkan kaum muslimin, dan itu adalah tauhidnya kelompok radikal karena mensyirikkan istighatsah dan tawasul. Nah, oke teman-teman saya, mari kita simak penjelasan Ustadz Dr. Firanda Anirja MA tentang tauhid dibagi menjadi 3. Oke. Apakah benar tauhid dibagi menjadi 3? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa ada orang sekarang membagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan. Dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Oke, paham. Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada yang membagi bahasa Arab terbagi menjadi fiil kata kerja, isim kata benda, huruf tidak ada. Tapi kenapa dibagi untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh ini wajib, oh ini sampai ke derajat wajib. Ini cuma sunnah, ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah. Yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi 2. Ada ulama bagi tauhid menjadi 3. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi 3 contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang nolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid
uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Memang saya salah? Iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhid yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah, tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi 3. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi 3 atau tidak? Bagi 3. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi bagi, mengatakan tauhid ada 3. Pertama tauhidul khassah, tauhidul amma. Yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. 3 juga dibagi. Ya terus, ya kita nggak permasalahkan nanti bagi 3, bagi 4, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andir Jaimah Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang tauhid dibagi menjadi 3 ya, yaitu dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau nggak dibagi juga nggak apa-apa, tapi yang penting harus bisa menjelaskan tentang tauhid. Jadi kalau Kiai Idrus Ramli mengatakan bahwa tauhid dibagi menjadi 3 ini tujuannya untuk mengkafirkan kaum muslimin, bagi saya itu tidak benar ya teman-teman semuanya. Kalau kita mengkafirkan kaum muslimin, harus ada hujah, ditegakkan hujah ya kepada orang yang bersangkutan ya. Jadi ini tidak benar ya teman-teman semuanya. Jadi kita ini tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, yaitu apalagi masih dia berkiblat ya, dia masih berkiblat ya. Nah, oke teman-teman semuanya, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yaitu meyakini rububiyah, yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya, meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakkan bintang-bintang dan lain-lain. Dalil tauhid rububiyah yaitu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Surat Al-An'am. Adapun tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zahir maupun batin. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Sedangkan tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Allah berfirman, "Walillahil asma'il husna fad'uhu biha," yang artinya hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka mohonkanlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Surat Al-A'raf ayat 180. Teman-teman semuanya, mungkin ini bisa dipahami ya tentang penjelasan beliau. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, oke teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.